Inilah isi pesan dari surat yang ditulis oleh Putri Diana sebelum meninggal. Meski telah lama tiada, namun kematian Putri Diana masih saja menyisakan misteri yang belum terpecahkan. Kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Putri Diana 2 dekade lalu masih juga menyisakan luka mendalam bagi masyarakat Inggris. Banyak konspirasi bermunculan terkait kematian Putri Diana, termasuk rencana pembunuhan yang dilakukan kerajaan Inggris. Benarkah Putri Diana meninggal dalam kecelakaan mobil di Paris 97 silam? Banyak dugaan mengarah pada peristiwa kecelakaan yang menimpa Putri Diana malam itu hanyalah sebuah konspirasi belaka. Pihak kerajaan diduga telah merencanakan semua ini dengan rapi. Mungkinkah Putri Diana dibunuh pihak kerajaan? Jika iya, apa alasan dibalik semua itu? Dikutip dari Bangka Post pada Rabu 15 Juli 2020, Muhammad Al-Fayed yang merupakan ayah dari Dodi Fayed meyakini jika putranya dan Diana, kekasihnya, dibunuh oleh pihak istana Kensington. Keterangan yang didapat dari pihak berwajib saat itu adalah pada malam kecelakaan sopir yang mengendarai mobil Putri Diana sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Malam itu kemudian menjadi malam paling naas untuk Putri Diana. Kecelakaan yang terjadi di terowongan Pont de Alma Paris 31 Agustus 97 ini tentu menjadi kecelakaan yang sangat mengerikan. Pasalnya, mobil yang dikendarai Putri Diana dengan kekasihnya benar-benar remuk tak tersisa. Bangkai mobil benar-benar remuk, radiatornya melesak hingga tempat duduk. Sopir dan bumper depan terlipat hingga kaca depan mobil. Dikutip dari nakita.id, Rabu 15 Juli 2020. Lalu dari mana muncul dugaan kecelakaan itu ada bentuk konspirasi kerajaan? Ada sebuah bukti yang kemudian semakin memperkuat spekulasi tentang adanya perencanaan pembunuhan ini. Beredar kabar bahwa pelayan Putri Diana, Paul Biorel, menemukan sebuah surat dengan tulisan tangan Diana. Surat itu kemudian menjadi bukti jika ia tengah mengalami masalah yang pelik dalam hidupnya. Ada beberapa surat tulisan tangan Putri Diana. Salah satunya adalah surat yang berisi tentang rencana Pangeran Charles untuk membunuhnya dalam sebuah kecelakaan. 10 bulan setelah perceraiannya dengan Pangeran Charles diumumkan, tepatnya pada 10 Oktober 93, Putri Diana mengirimkan surat itu kepada pelayan pribadinya, Paul Biorel. Surat itu telah ditunjukkan pada pemeriksaan di Royal Court of Justice, London, untuk menjadi bukti kuat tentang teori konspirasi pembunuhan berencana ini. Muhammad Al-Fayed juga mengklaim bahwa pasangan itu dibunuh oleh M16 atas pemerintah Pangeran Philip untuk mencegah pernikahan Diana Dodi dan memiliki bayi muslim. Melansir dari Telegraph, kurang lebih seperti inilah isi surat Putri Diana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya sedang duduk di sini, di meja saya hari ini di bulan Oktober. Merindukan seorang untuk memeluk saya, mendorong saya agar tetap kuat dan tetap menegakkan kepala saya. Fase khusus dalam hidup saya adalah yang paling berbahaya. Suami saya sedang merencanakan kecelakaan di mobil saya, remblong dan cedera kepala yang serius untuk membuat jalan yang jelas baginya untuk menikahi Tigi. Kemlah hanyalah umpan, jadi kita semua telah digunakan oleh pria dalam satu arti kata. Bagi sebagian orang, surat ini memang mengerikan dan sangat menyakitkan. Surat itu akhirnya menjadi salah satu bukti penting yang semakin memperkuat teori konspirasi adanya rencana pembunuhan terhadap Putri Diana di kalangan masyarakat. Namun, tak sedikit pula yang menganggap jika surat itu hanyalah tiruan Biorel yang dibuat sangat mirip dengan tulisan tangan Diana. Seperti Flecha dan Lima, istri mantan duta besar Brazil untuk London yang juga menjadi salah satu kepercayaan sang putri. Ia mengatakan bahwa sang putri tidak pernah mengungkapkan ketakutan akan keselamatannya. Menurut Muhammad Al-Fayed, ayah dari Dodi Fayed, kekasih atau teman dekat Putri Diana yang juga tewas dalam kecelakaan tersebut, mengungkapkan bahwa kecelakaan tragis ini terjadi karena disengaja alias pembunuhan berencana. Alasannya, menurutnya saat itu Diana sedang mengandung anak dari putranya, dan gagasan tersebut tidak membuat pihak kerajaan Inggris senang. Fayed mengatakan keluarga kerajaan seolah tidak dapat menerima bahwa seorang muslim dari Mesir bisa menjadi ayah tiri Raja Inggris masa depan. Diskusi tentang potensi kehamilan Putri Diana sudah muncul bahkan sebelum dirinya meninggal.
Selama liburan di Prancis beberapa minggu sebelumnya, beberapa surat kabar berspekulasi bahwa sang princess kemungkinan sedang hamil. Meski demikian, dari hasil pemeriksaan forensik setelah kematiannya, tak ada tanda-tanda kehamilan dari Putri Diana. Tes lebih lanjut pada darahnya pun tidak ditemukan bukti atau tanda dirinya sedang hamil. Ditambah, menurut teman-teman terdekatnya, siklus haid Diana selalu berjalan normal. Ia pun menggunakan kontrasepsi dan belum pernah menyebutkan kemungkinan hamil kepada orang-orang terdekatnya. Kemudian dikabarkan bahwa surat rahasia Diana tersebut memiliki nada menakutkan. Dan memang ketakutan Putri Diana tersebut memiliki cerita di baliknya. Dilansir Independent, saat Diana menulis surat tersebut, ia sedang mengalami masalah dengan mobilnya. Ia pun telah menyorakan kekhawatiran tentang mobil tersebut. Belum lagi salah satu pengawal terdekatnya meninggal dalam kecelakaan tragis yang juga ia yakini sebagai konspirasi. Meski begitu, menurut pelayan, Putri Diana media terlalu mengartikan dan mengelaborasikan surat tersebut secara berlebihan. Ia menambahkan bahwa Diana memang sering cemas dan surat yang dikirimnya itu bisa jadi karena efek dari kecemasannya sendiri. Sopir yang mengendarai mobil ditumpangi Putri Diana, Henry Paul, adalah kepala keamanan di Ritz Hotel Paris. Namun, para ahli teori konspirasi percaya bahwa Paul tergabung pada satu organisasi lain, yakni Badan Intelijen dan Keamanan dari Prancis atau Inggris atau keduanya. Mereka menganggap bahwa klaim yang menyebutkan kecelakaan terjadi akibat Paul sedang dalam keadaan mabuk tidak hanya salah, tetapi juga merupakan kebohongan besar untuk menutupi pembunuhan berencana. Ada beberapa alasan mengapa orang-orang percaya terhadap teori ini. Dari beberapa potret CCTV, Paul tidak tampak seperti orang yang sedang dalam keadaan mabuk. Dan spekulasi tentang dirinya yang tergabung pada badan intelijen dikarenakan fakta bahwa ia memiliki uang yang sangat banyak, lebih dari yang diperkirakan. Meski demikian, dari sejumlah tes yang dilakukan menunjukkan bahwa darah Paul memang mengandung alkohol. Pemeriksaan pun dilakukan secara berulang kali dan tetap membuktikan bahwa ia sedang dalam keadaan mabuk. Dilansir Reader's Digest, beberapa orang yang berada di lokasi kejadian melaporkan bahwa mereka melihat sinar terang atau flash yang sengaja disorotkan kepada mobil Putri Diana. Flash tersebut berakibat pada kecelakaan tragis yang dialaminya. Beberapa saksi juga menyebut bahwa mereka melihat motor, mobil hitam dan mobil putih di area kecelakaan. Meski demikian, teori ini tak terbukti kebenarannya. Para ahli teori menganggap bahwa dokter yang menangani Diana memang sengaja membiarkannya meninggal dengan cara tak melakukan perawatan dengan benar. Spekulasi ini dipicu karena Putri Diana tak dibawa langsung ke rumah sakit dan hanya ditangani di lokasi kejadian kecelakaan. Orang-orang menganggap bahwa jika Putri Diana dibawa ke rumah sakit, ia pasti akan selamat. Namun faktanya terdapat perbedaan prosedur dalam status darurat kecelakaan di Prancis dan di Inggris. Di Prancis, dokter dan perawat lebih fokus melakukan tindakan penyelamatan di lokasi kejadian dan akan dibawa ke rumah sakit bila kondisinya sudah stabil. Sedangkan di Inggris, korban akan langsung dibawa ke rumah sakit. Dalam laporan Operation Paget, teori konspirasi yang dilakukan oleh dokter-dokter ahli tentu tidaklah berlandasan apalagi jika mereka harus berbohong dan melanggar kode etik kedokteran. Sehingga teori ini pun terpatahkan dan tidak terbuktikan. Berita selanjutnya masih dari Putri Diana. Kisah sedih Putri Diana tak sempat melahirkan anak lagi. Tak hanya menjadi ibu untuk 2 orang putra, dalam kehidupannya pun Putri Diana dikenal sebagai sosok yang mencintai anak-anak. Sebelum masuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan Inggris, Diana muda pernah bekerja di sebuah taman kanak-kanak. Karena kedekatannya dengan anak-anak, publik dan juga para penggemarnya bertanya-tanya, apakah Putri Diana tak ingin memiliki anak lagi? Atau mengapa dia tidak memiliki anak lebih dari 2? Mungkin penuturan yang dilansir laman cheatsheet.com bisa menjawab semua pertanyaan itu. Disebutkan gaya pengasuhan Putri Diana dikenal sangat berbeda dengan yang dilakukan banyak bangsawan Inggris pada masa itu. Misalnya, di saat anggota keluarga kerajaan lain percaya bahwa cara terbaik adalah bersikap tegar dan tak terlalu dekat secara emosional dengan anak. Namun Putri Diana malah melakukan hal yang sebaliknya.
Seperti ibu pada umumnya, dia ingin dekat dengan putra-putranya. Dia kerap mengajak kedua anaknya pergi di berbagai tempat di luar istana. Tak semata untuk membangun ikatan yang dekat dengan anak-anaknya, Diana pun ingin menunjukkan kehidupan lain di luar istana. Hal lain yang amat dikenal dari Putri Diana adalah gayanya yang membungkuk menyamakan level mata saat berbicara dengan anak-anaknya. Ini adalah sebuah gaya yang Ratu Elizabeth masih tidak setuju sampai hari ini. Putri Diana pun dikenal sebagai ibu yang memberi banyak pelukan kepada kedua buah hatinya. Kesaksian itu pernah diungkapkan Pangeran Harry yang mengakui bahwa pelukan terbaik adalah pelukan yang didapatkannya dari sang ibu. Dia sangat informal dan sangat menikmati tawa dan kesenangan, kata Pangeran Harry dalam film dokumenter Diana, Our Mother, Her Life and Legacy. Menurut Ingrid Seward, seorang penulis biografi kerajaan yang berbicara dengan Putri Diana sebulan sebelum kematiannya, Putri Diana memang ingin memiliki lebih banyak anak. Bahkan Seward menyebut Pangeran Harry sering meminta ibunya untuk memiliki anak lagi, karena dia tidak ingin menjadi yang termuda di dalam keluarganya. Putri Diana bilang dia mendambakan banyak anak dan dia tidak membayangkan hidup sendiri selamanya setelah perceraiannya, kata Seward.